Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Agusti sebagai narator dari drama Detik-Detik Proklamasi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara ini. Tak lupa kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelum kita menyaksikan drama tersebut, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita saksikan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu drama Detik-Detik Proklamasi. Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1948 ini akan diresmikan BPUPKI sekaligus sidang untuk merumuskan dasar negara. Dengan ini sidang saya buka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini diantaranya Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Baik, sidang hari ini dicukupkan. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. 5 dasar negara yang saya ajukan saat ini yaitu adalah persatuan, kekeluargaan, sepakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Ya baiklah, sidang hari ini dicukupkan. Sidang kemudian ditunda hingga bulan Juli 1945. Dalam masa reses tersebut dibentuk panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Ramis, Abdul Qahar Muzaffar, Wahid Hasim, Haji Abu Salim, dan Joko Joso yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945 terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini sampai ke telinga golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Para pemuda kemudian mengadakan rapat di Gedung Bank Teologi Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, Singgih, Suhud, dan lain-lainnya.
Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerang Jepang kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua, Bu. Tapi yang saya bingungkan waktu Bu tadi berbicara kekosongan kekuasaan, apa yang Bu maksudkan? Menurut saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, karena sudah menyerang kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, ya saya mengerti maksud Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Artinya ini kesempatan kita untuk berubah dari bentuk penjajahan. Atas sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada negara yang memadatan agar segera memproklamasikan mereka Indonesia secepatnya? Saya setuju Anda Tuhan, karena waktu itu inilah yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Hoirul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Hoirul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua tenang. Saya mohon kalian duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, bagaimana kalau kita mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan maksud keinginan kita semua? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian karena kita cukupkan sekian. Lebih baik pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah Bapak ada? Kami ingin bertemu dengan Memangnya ada apa yang mencari Mas? Begini Bu, ada hal yang harus kamu bicarakan dengannya. Silakan masuk. Silakan duduk. Biar saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruangan. Dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Para pemuda datang, katanya mereka yang berbicara penting. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Sudah Kang Mas, aku ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang perlu dibereskan. Oh iya, tunggu-tunggu ini mau minum apa? Biar saya ambilkan dulu. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian sampaikan. Ada apa gerangan? Kami ingin membicarakan tentang maksud keinginan kami untuk agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami menginginkan Indonesia agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Aduh, kenapa kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu
menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran menyerangnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami tidak dapat disetujui. Tapi saya yakin itu tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu Anda, Bu. Tidak apa-apa. Silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Tunggu saja di dalam. Mari silahkan masuk. Wah, kebetulan sekali ya, teman-teman keluarga sedang berkumpul di sini. Lalu tokoh keluarga ada di sini. Ya, ada seperti Muhammad Hatta, Buntaran, Dr. Samsi, dan yang lainnya. Mari silahkan duduk. Maaf, saya jadi kasihkan ngobrol. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Mas. Silakan Bu. Tak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh dua. Saatnya jam dimulai. Maaf, Bu, kami lagi-lagi mengganggu waktu Anda. Begini, Ibu sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga menginginkan. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengambil rencana ini. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu. Memang PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan semua ikatan dengan Jepang, begitu? Ya, begitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Bung, Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa para pemuda dan tokoh umum datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini dengan para pemuda, tanpa para pemuda, kita rundingkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi saya tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau berita tersebut memang benar, itu saja seharusnya kita ada oleh yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu. Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer Jepang yang masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, ayo kita akhiri
kemudian, para tokoh tua nasionalis itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serama. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Hatta? Bagus sekali, setuju dengan pernyataan Mas Budi. Benar apa kalian menyetujuinya? Begini saja, bagaimana kalau kita menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju? Setuju. Jadi yang saya bingung kan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Sindi dan Rakyat Indonesia karena mereka berdua adalah anggota mereka. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar apa kalian menyetujuinya? Latif Hendraningrat dan Cindy pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Ada apa ya malam-malam seperti ini bertemu hari? Maaf Bu, bukan bermaksud kami mengganggu waktu istirahat Ibu, tetapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Baik, silakan. Silakan duduk. Oh iya, kebetulan aku juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apakah juga bersiap menginap? Ya Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Silakan, Bu.
Apa ini berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf lagi-lagi menunggu waktu istirahat dan memang kedatangan kami berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami diutus kemari mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dengan Hatta keluar kota. Mana? Ke Karawang. Emangnya kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk tidak keluar dari pengaruh Jepang. Apakah ini semua penting? Sangat penting Bu. Baiklah, saya akan ikut. Tapi saya akan izin pamit dulu dengan Fatmawati. Karawang. Bolehkah saya dengan nanti tertutup itu? Ini merasa yang ini bersama tidak akan menangis. Baiklah, ayo cepat. Abu, apakah sudah selesai berbicaranya? Bagaimana sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Muhammad Hatta dan Soekarno. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar di bawah mereka berdua hingga para pemuda naik hitam. Bu, waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras tentang pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban itu membuat Cindy geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, kalau tidak aku bunuh kau atau kau buat seperti ini. Fatmawati yang melihat kejadian ini kemudian ia menghampiri dan merangkul Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, bukan mendalam. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Kang Mas tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pastinya mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal putusan di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan lagi dengan kalian dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak adil kalau kita menahan kedua tokoh nasionalis. Tidak arif bagaimana, kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap mereka menolak. Saya yakin, kalau kita bicara baik-baik, keinginan kalian pasti akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad. Apakah yang dibicarakan ini dapat dipegang? Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasional itu untuk menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya kita ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setibanya, Ahmad Subarjo meminta kepada para pemuda agar kedua orang tersebut dikembalikan ke Jakarta
dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apakah proklamasi ini dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta lalu mengundang anggota PPKI untuk rapat bulan. Tidak banyak apa. Kami khawatir semua akan ikut menyelesaikannya. Bagaimana kalau jadinya besok? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai dengan baik. Tapi sekira sehari nanti sudah selesai. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semuanya gagal, besok tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Saya yang bertanggung jawab. Terima kasih saya. Mendengar jaminan Ahmad Subagio tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Fatmawati dan Guntur pulang ke rumah. Soekarno dan Hatta, Subagio dan golongan muda kemudian berdiskusi mengenai tempat mereka untuk mengadakan rapat kilat. Bagaimana kalau kita ke Malaksa Medan? Dia adalah teman karib saya, dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga salah satu pedagang kita akan darat di Amerika. Saya setuju, karena yang dikatakan Sayyidinya keamanan dijamin. Sudah, kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda sekarang. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Misi. Selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk, Tuan ada di dalam. Sesaat kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa kamu ini mendatangi kedai saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar menyerahnya Jepang terhadap seperti itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merasakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan yang saya bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Medan mengizinkan, apakah kami boleh menuju kemana? Boleh, nah untuk apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu makan. Hanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Tanda yang mengerjakan naskah ini? Benar, sebaiknya memang mereka yang harus menuju ruang makan. Sebaiknya memang mereka yang harus di sini menunggu. Laksamana Maeda kemudian pamit untuk tidur terlebih dahulu. Kemudian Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subagio mulai merumuskan naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Itu kalimat pembukaan. Apakah membutuhkan ada usul? Ya, bagaimana Bapak? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
Bagus. Semua sudah selesai. Naskah ini akan saya berikan dulu proklamasi. Alhamdulillah. Bagaimana kalau sekarang kita berita apakah mereka menjadi Ya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang, di tempat para pemuda menunggu. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai? Sudah. Akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia akan memindahan kekuasaan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang menambahkan. sepertinya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Baiklah, kan kami perbaiki sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya mereka merumitkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Ya, sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno serta diperbanyak untuk disebarluaskan. Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju akan mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Baik Anda dan kita yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang naskah ini sudah selesai. Lalu yang harus kita pikirkan sekarang, di mana naskah ini akan kita bacakan? Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Ya, saya setuju. Mungkin tempat ini antara Di mana? di lapangan Ikadang. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikadang, pasti akan timbul bentrokan dengan bentuk. Nah, saya tidak berpikir sampai ke sana. Bagaimana kalau naskah ini kita bacakan di rumah saya? Ya, saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setuju. Akhirnya, dini harinya, tanggal 17 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita ini ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pomdat-pomdat dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar ini. Pagi harinya, para pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Tunggulah sebentar, kita belum datang. Ya, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar lagi. Baiklah. Kalau kita akan melakukan peninggalan ini, ya haruslah. Itu kan sebuah kalau kita telah merdeka. Tapi benderanya belum siap, Bu. Biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah, biar saya mencarikan tiang bendera dan pengeras suara. Saya permisi dulu, Bu. Ya, silakan. Segera, tolong panggil Fatmawati kembali. Baik, Karno. Sesaat kemudian, Fatmawati datang. Ada apa teman-teman saya? Bu, tolong jahit benderanya di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih?
Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang, tepatnya pukul 9:45. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan siapanya juga belum selesai. Siapa nama? Siapan untuk pengibaran bendera merah putih. Benderanya mungkin dijahitkan oleh Fatmawati. Bentar lagi juga beres. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu suhun sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusias yang penuh oleh penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Soekarno kemudian melanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi didampingi oleh Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita Indonesia yang telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, Latif dan Suhun mengibarkan bendera Sangsaka merah putih. Trimurti kemudian membawa bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati dan diserahkan kepada Latif dan Suhun.
Dengan disertai pembacaan maka sejak itu bangsa kita telah lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus kita lakukan